nana. Dikatakan bujur man Tuhan ta Yesus, betapa kita menghargai Tuhan beri kesempatan bagi kita belajar firman Tuhan dalam sekolah jemaat. Sikap usuhta beribadah kita man Tuhan ta Yesus Kristus, si puji gelarna ibas dendenta nomor 180 siwa. 180 siwa. Ku diciptakan untukmu Tuhan. Ku diciptakan, dua ya. Ku diciptakan untukmu Tuhan, hidup di bumi senangkanmu, bukan untuk diri. Ku diciptakan olehmu, untukmu senangkanmu. Ku diciptakan untukmu Tuhan, hidup di bumi senangkanmu, bukan untuk diri. Ku diciptakan olehmu, untukmu senangkanmu. Si puji dengar Tuhan ta bas dendenta nomor 180. Ku heran Allah mau memberi. Kita dan karena kasih menebus aku, seorang jahat dan seteru. Hanya inilah aku tahu. Ku heran aku diberi iman sehingga selamat hidupku. Rohul Kudus yang menciptakan sentosa dalam hatiku. Hanya inilah aku tahu, Yesuslah Tuhan. Tahu bila saatnya Dia akan datang ke dunia, mengangkat naik semua salehnya. Ku pasti ikut padanya. Hanya inilah aku tahu, Yesuslah Tuhan yang Maha Kuasa, yang akan menyempurnakan dalam aku maksudnya. Hanya inilah aku tahu, Yesuslah Tuhan yang Maha Kuasa, yang akan menyempurnakan dalam aku maksudnya. Gue benakan di bata keselamatan bas kegeluhan ta, maka pasti idungina. Si hafal sada kata di bata, ema ibas 2 Petrus sada ayat 20 sada. Bahasa Indonesianya lebih lebih terang pengertiannya. 2 Petrus 1 ayat 21. Sudah dapat kita semua di rumah? 2 Petrus 1 ayat 21. Ya, kita sama-sama baca dulu 2 ya.
Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Syukurkan lebih kata di Bata Enda. Lebih naik kita belajar tentang menafsirkan Alkitab firman Tuhan dengan benar. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia. Iya, nubuatan bukan oleh karena kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Jadi kesaksian dia si jembasa yang mendorong orang-orang berbicara atas nama Allah. Itulah nubuatan di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab. Kita menghafalkannya sampai manusia 2 ya. Sebab tidak pernah nubuatan dihasilkan oleh kehendak manusia. Sekali lagi, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia. Sekali lagi, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia. Kita lanjutkan 2 ya. Tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. 2 ya. Tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Sekali lagi. Tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Dari atas sampai bawah 1, 2 ya. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Boleh sekali lagi? 2 ya. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Rendah dengar kita, nyanyian kita yang pertama tadi, Ku diciptakan, nomor 189. Sesudah ini kita mendengarkan firman Tuhan. Ku dicipta 2 ya. Ku diciptakan untukmu Tuhan, hidup di bumi senangkanmu, bukan untuk diri. Ku diciptakan olehmu, untukmu senangkanmu. Kita dengarkan firman Tuhan. Baik, malam minggu dengan Alkitab kita bersama-sama. Jadi malam ini kita masih mempelajari Alkitab. 2 Timotius pasal 3. Saya baca bahasa Indonesianya, tetapi ada juga bahasa karo saya. Jadi saya baca dulu bahasa ini. Memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk
Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi 2 Timotius ini dituliskan oleh Paulus kepada Timotius. Apa isinya tulisannya ini? Saya ulangi baca bahasa Karonya. Ayat 10:5 mulai. Enda surat Paulus si peduaken man Timotius. Ayat 5, janah ingat ndupe maka kitik-kitik ndu nari ndu karena pustaka si badia. Singasup mereka kepentar man bandu mesima baikam ku keselamatan arah kini teken man Kristus Yesus ibata nandangi silepak peken nasi salah dengan reguna ibas mereka pedah-pedah gelah geluh halu mahuli gelah kala sineken surah-surah dibata cukup syaratna ras dilengkapi guna erbahan kerina perbahanan si mahuli. Kai me banci sidat adi bagian nama sioge. LB si pertama wakap sidat lah banci langita kai ayat 10:5. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Jadi satu laban jelas tehma lijek mengenal kitab suci. Sana mulai Timotius kitik-kitik dengar. Jadi dibagi Paulus enda itandai nakal Timotius enda mulai ia kitik-kitik nanari. Ngoi tekna sejarah kegeluhena. Maka kitik-kitik nanari kepeken si Timotius enda ngo ru surya ngoge pustaka sibadia. Kemungkinan umur 5 tahun enggo ia belajar kitab suci pustaka sibadia ibas padan sindekah. Jadi sangat zaman Timotius enda zaman Paulus enda ngolit kepeken kitab padan sindekah enda ditulis. Iya, LP manggusidatma berarti pustaka sibadia enda zaman Paulus zaman Timotius, zaman Tuhan Yesus, engkau kepeken li padan sedekah. Iya. Adi bagi, mau begini tama, adi sioke pustaka sibadia. Kai me akap du banci sidat. Adi sioke buku matematika, banci karya jarinya kita, sada tambah sada sama dengan 2. 2 tambah 2 sama dengan 4. Adi si baca kitab suci ndai. Kai meka dubanci sidat basnari. Maka dilakali kitab suci inta. Kai ka karila sidat. Iya, enda melebih sudika. Sakna aku enda mati sidat karima. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Mengenal je labo ijma-ijma'na saja. Iya, sebabnya yang dapat memberi hikmat kepadamu. Jadi engkau alami Timotius dan menuntut engkau kepada keselamatan oleh karena iman kepada Kristus Yesus. Jadi dibagi kitab suci nandai kepeken negu-negu Timotius ndai gelas ia kubas keselamatan si ikatakan ibas pustaka si badian dai ku Tuhan
Yesus. Adi bagi perjanjian lama dai tegu-tegu na kita gelasih kita kubas Kristus Yesus. Ma bagi kang sa ngasih pelajari Yohanes pasal 5 39 sampai 40 mah. Iya, iselidiki indo kitab-kitab suci ni na Tuhan Yesus man kala andai mah. Engkai sebab akap ndu idak ndu keselamatan ibas iya katanya. Memang kitab suci ndai mah begini nah. Nuduhkan geladang tidak ndu keselamatan dai tapi lah kamrihku aku. Maka kitab suci dan dai kepeken babasa. Itegu-tegu. Nah, maka min banci kita sih kubas Tuhan Yesus sebab bijai mengkari keselamatan enda. Iya. Adi usurkan itu mah bagi disangka kami naik ngabarkan Injil sanga kami ikut akal sedeban. Sebab tadi kalau anda lah tersa kitab suci, lah kata tersa kitab. Kai ni tersa buku Tuhan katanya. Maka asal belajar kami buku, mesti pidona mari kita baca buku Tuhan. Mari kita baca buku Allah. Kai maka benar gelarna. Ngod rubinai soge mah. Kai ni nan rubinai. Allah berfirman, mah bagi begitu dengar. Jadi terang. Maka terang jadi. Maka buku Allah benar gelarna. Dan bahas krinana menceritakan tentang Allah. Kari banci kakak kai bandu gelarna pustaka Sibadiandu, adi bandu gelarna pustaka Sibadiandu dai kari buku Allah. Berarti kari asal bukandu jumpa kamu mengenai Allah di dalamnya, apa yang dibuatnya. Iya, siapa namanya, bagaimana dia mula-mula sampai dia bisa lahir di Bethlehem, dan bagaimana dia berangkat ke sorga dan meninggalkan bumi, dan bagaimana Roh Kudus dicurahkannya dari sorga. Bisa? Maka dari si pertama kal jenda engko iteh sama bagendai. Maka kitik-kitik nanari engko kepeken ia ngoge pustaka Sibadia, sebab arah ngoge pustaka Sibadia enda ibabana kari ia kubas keselamatan ibas Kristus Yesus. Lebih seteh ayat 10:5. Iya, jadi banjika adi bagi sadanarika uga akin bandibata petandakan dirina mandonienda. Dan dai ma arah pustaka Sibadian itu mah bagi. Maka pustaka Sibadian dah kanya ninta buku Tuhan. Adi soge si tandai isikin Tuhan dai. Ya maka dai ya oge na mulai kitik-kitik nanari maksudnya juga apa badan sedekah mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Meleaki, sebab padan simbaru langai tulis sangenda. Iya, deba-deba mau kami tulis, tapi sini maksudkan najenda padan sedekah dai. Iya, jadi di dai kai manfaat nakin kap di kitab suci enda bukan dai kai manfaat na firman Tuhan dai. Iya. Gelahna itu guna kita kubas keselamatan dai. Mau bagian dari 10:5 kalau udah kita salah lebih. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Jadi mengenal jenda teksa isina yang dapat memberi hikmat kepadamu. Jadi kitab suci ogena kepeken tambah pintar naya. Berbinai mau tambah pintar kita. Lah pilih matawari bancing kepeken jadi terang. Maka matawari iban di bata gelalik wari Senin guna menghitung-hitung hari. Iya, gelah jangan kita bodoh mah bagi. Iya. Dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau
kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Yohanes pasal 5 ayat 30 sampai 40. Kitab suci ndai negu-negu kita. Dan kitab suci nda arahkan na kita lalat. Gelah sehmin kita Tuhan Yesus si banci mereka kegeluhan si rasa lalap ndai mengisi padan sedekah. Lebih ya. Jadi di Ogendo kita buku Tuhan pasti ceritanya mengenai Tuhan. Maka labu ia ilmu matematika mah begini terderbe. Lakabu ia ilmu bumi. Lang likang bahas ilmu bumi, likang bahas ilmu kain terusur ya, ilmu falak mah bagi. Likang bahas saintis. Iya, umpamana uga manusia jadi mah bagi. Emang ilmu kedokteran kami sebabnya pernah kami begitu di Bata ugani na operasi na si Adam mah bagi buat na tulan rusuk na si Adam mah bagi pernah kami sebegi jadi ka manusia tapi Alkitab ndai malabu ilmu biologi ari lakabu ilmu kedokteran tapi ilmu Tuhan buku Tuhan uga Tuhan ndai membuat Adam medem jadi buat natulan rusuk na wage lah kaya pakai obat bius minta ka wage sangelang ma wage dari makana enda buku Tuhan ni ta wage iya sebab arah buku Tuhan ni enda kari banyak si tandai Tuhan dai ma bagi kira di arah buku bahasa Inggris jadi belum kita cakap Inggris di kita belajar ilmu bumi, maka jika seteh ijah letak dunia dah kerina, adilka buku Tuhan dai, maka seteh kakak juga. Ia mengenai Tuhan dai bas, endam lebih. Maka si sambung kasa denai, oke, kuterong. Antara mereka kita lebih 96. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk mengatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Iya, indah ngadi kita. Jadi Alkitab ini nina segala tulisan yang diilhamkan Allah. Iya, itu namanya yang dinapaskan oleh Allah. Itulah dalam bahasa Sideban. Ikesahkan di bata kerinana tulisan endandai. Makalah seriras buku bahasa Inggris. Sebab ilham kesaksi badia mansinulisan dai. Iya. Lang likane la ilham kendibata malik kangen umpamana lah Musa ni na dibata mah bagi idiktekan apa malik kangen tuliskan ni nama bagi tuliskan kain ni na ingatlah Tuhan dibata lu ingatlah hari Sabat lu ada 10 kata dibata ku akak elak bu ilham kene idikte iya maka bas buku pelajaran tak ku tuliskan kat Jeremia pasal 1 mah sini coba Jeremia pasal 1 kaini tandai kerinana si ituliskan nenda kerinana buku Tuhan dai kerinana Alkitab tandai kerinana firman Tuhan dai ilham kenerti nama iya diilhami oleh Roh Kudus maka terbinai ni tahu gak janganlah menafsirkan kitab suci dengan kehendak sendiri. Karena tidak ada kitab suci dihasilkan oleh kehendak sendiri, tetapi oleh karena dorongan Roh Kudus bagi yang menuliskannya. Iya, tapi di Jeremia kuakaplah bagi. Jeremia pasal 1 dalam umpamanya ayat siwah medik banari. Kogeken. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya
dan menjamah mulutku. Tuhan Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Jadi enda idikteken di bataman bana itamana bas babah ni. May ndukangan ni na Tuhan Yesus adi denggo kam ibaba kudas penjara ibas ku pengadilan agama ni nama bagi. Jangan pikirkan kai siman katanken. Kai sebab sange pagi Roh Kudus mereka zaman pandu kai harus ikata kendu. Maka tulisan bas pustaka Sibadian tandai lit ngeidikteken di bata tiga-tiga. Iya mah bagai ingatlah hari Sabat dunia nama dikteken nema tuliskan si Musa mah bagai. Aku kap Tuhan di batandu, aku mau di bata si Esa, ulali di bata si Rebana. Mah dikteken na, mengerti na iilhamkan di batandai jadi ituliskan kalak sinulisan dai. Maka sinulisan kitab tenda melalakal mah. Iya melalakal. Jadi dekah kal kali 1500 tahun nulis kencas antara waktu na dekah na. Iya. Maka ulah kita menafsirkan sembarangan sebab lalit pustaka Sibadian tandai dihasilkan oleh kehendak sendiri. Tapi oleh dorongan Roh Kudus mereka ini semua menulis. Di dalam Timotius lah benar mendorong mah oleh ilham Roh Allah, sama artinya itu. Roh Allah yang mendorong mereka menulis kitab suci kita ini. Roh Kudus yang mendorong supaya buku Tuhan ini keluar. Supaya nanti waktu kita baca, kita bisa mengenal Tuhan. Karena sudah dituliskan di dalamnya. Makanya kalau orang tidak memiliki kitab suci, tidak ada Alkitab, ya nggak bisalah dia mengenal. Karena di dalamnya Allah telah menceritakan dirinya. Jadi tulisan Alkitab kita ini adalah ilham Roh Allah oleh dorongan Roh Kudus dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 20 sada. Maka lah banji tafsirkan sendiri sebab enda labu buku manusia tapi buku Tuhan arah kisah Sibadia enda dituliskan. Ma bagi kini jadi nak. Iya. Maka si uli-ulika dibagi. Iya, adina ilham Roh Kudus ya kain dari gunana. Lika jenda sitik nari si mentambahan kan. Ku oge secara teruk. Ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk mengatakan segala kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Tiga jenda fungsina. Adi syarat atas dai-dai gelah kita mendidik sampai kepada keselamatan. Ada 10:63 untuk mengajar. Enda agak lama. Untuk mengajar ijenda yang masuk kena arah Alkitab enda banci setah pengajaran tentang Allah. Doktrin kubandai bahasa tentang iya sebab Allah banci dinyatakan labu sejarah Alkitab apa bagi ingin rumah sangat Adam rasawa malau perlu Allah kelang-kelang langsung saja dia menyatakan diri. Maka bahasa tentang banci kan masih katakan arah jakin dia membantu sitah di batandai. Sada arah buku. Nah, emang udah sepeda arah buku ni yang sada di bata. Tapi dilang ngalik buku na naik juga. Lengan ngalik pustaka Sibadian ta. Uga si banan di batandai mah. Iya sendiri ngerana man Adam. Ia sendiri ngerana man Ise, man Musa. Mau gari. Iya sendiri ngerana Abraham ni nama bagi.
Oh, Saulus ni nama bagi? Ya sendiri langsung. Dan maka dumna ko tandainya di tandai. Dan ia sendiri petandakan dirina. Lapelit pustaka na itandainya di batai. Kay nari kadeba, ia disidah ka langit ma bagere. Sidah ka gunung Sinabung. Maka rintakan si terlit di bata na bali bekas na ni tama bagi? Ija bekas na buatan tangan Allah ni tama bagi? Langit dan bumi ma bagi? Menceritakan ma bagi ni tadi kemuliaan Allah. Oke, ma? Iya, jadi kita doon kau gaka. Iya makana anaknya sendiri reisurga nari petandakan di bata sila pernah sidah dari. Maka terakhir kerina nendong gedung ituliskan meibas pustaka si badia gelas si teh di batandai gelas si tandai. Maka lah kau salah bicara bandupe gelarna buku lupa mana buku Tuhan. Sebab oke itu langsung kami jumpa Allah berfirman jadilah terang. Memang buku Allah ya kita ya Allah duluan gitu. Jaga aku di PKR kan kami jumpa. Iya maka nama lebih sedar. Tapi ada pustaka si badia pe banci kasih tak. Kak banci kasih tak genduari ban boleh wat krina na ceritana gundari kita me syoge pustaka enda sidak me ceritana Adam dijadikan uga di bata bahasa Mesir nari sehu tanah Kanaan ma bagi uga ka Adam rasawar bandosa ma bagi jadi sih kamu kita bersepadan simbaru uga ka Yesus rih kudoni uga kaya salibkan nagih kaya ku surga reka kisasi badia maka di kamu tulisan rasul-rasul na arah budi kerina anak maka na tulisan dai kepeken diilhamkan. Maka umpamana Matius, Markus, Lukas, Yohanes uga kesasi badia mendorong orang ini bagaimana menulis asa siang kanadai. Manggo dong ma. Jadi enam lebih pelajaran kita mengenai kitab suci. Jadi bicara nungkun kala kai tinggal kitab enak ni nama banci katakan nungkun nyaman baru. Ya aku lu melala sekali kutek si kutek buku Tuhan na di oke enak si tandai kali Tuhan kai narde banina ya di sioge na banci kita babana ku keselamatan arah kini tekentaman Tuhan Yesus kai narde ba sebelum nama ge iya sebelum kanindai segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar tentang apa? Mengajar tentang Allah. Maka banci si tandai di bata arah muge enda sebab ijendai kata kena kerinana tentang pribadi Allah. Makanya ialah banci arah hendaknya sendiri nuliskan kitab suci dai tapi mesti arah pendorong kesah si badia. Maka uganina kesah si badia mesti bagi cara hantar nafsir kencang. Sesudah mengajar kaina deba untuk menyatakan kesalahan. Ayat 3 kubanje untuk menyatakan kesalahan. Untuk menyatakan kesalahan ayat 3 si banje bandinginna. Ibrani pasal 4. Jadi kata di batandai selain mengajar doktrin, mengajar tentang Allah supaya kita bisa mengenal Allah, supaya kita dapat memperoleh hidup yang kekal. Kitab suci itu berguna kita, telah jumpa kita ras Yesus ija kita banci dan kegeluhan si rasa lalap. Ingin dengar kai kegeluhan si rasa lalap berbinai. Derbinai besi katakan mengatakan kegeluhan si rasa lalap entah PI katakan di jenda selamat oke tuliskan hari inginlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntut engkau kepada keselamatan
oleh iman kepada Yesus Kristus. Adi engkau kam selamat, ma bagi? Sadalah nggak selamat, ma bagikin dua nama. Maka artinya kita engkau selamat, artinya kita engkau dak kegeluhan si rasa lalat ndai, artinya kita engkau bertobat, artinya engkau aku geluh, tapi labu aku sendiri geluh, nikah nintan lebih kualitas, ma bagi? Ya, quality of life, ma bagi? Iya, kaitin quality ya. Mutu, tingkat, kualitas kegeluhan nandai. Go berbeda ras kopi denga lenga iya bertobat. Umpamana lah si bang, kualitas kalak garasa. Ingin do galak garasa? Ija ia kerasukan setan. Jika sudah dua kualitas kehidupan. Kualitasnya kau pendengar ia jumpa ras Tuhan Yesus. Ija ya tadi. Ikuburan kay nari deba. Layar baju kay nari deba. Layar waras kay nari deba. Derekuh iya ikuburan. Lapili cuman derekuhun kan ma bagi. Lanai si teman na. Gue tadi iya lanai rumah, ma bagi kinari. Nceke iya iselamat ke Tuhan Yesus. Gue naik kualitas kehidupan na. Gue rah jile na iya. Gue rah beluh na iya. Gue mahuli iya. Maka katakan di bata, gue jore ukur na ini pustaka si badia. Jadi kay narde baya. Gue katah sa. Maka di bata kelengati naman ba. Namanya yang katakan Tuhan Yesus hari. Lauslah kaman kade-kadendu. Lauslah kam ke rumahan du. Katakanlah man bana kai. Perkuah ati di bata si enggo ya lo kendu. Ras uga kuasa Tuhan Yesus. Enggo mulai kam. Maka lausnya uga. Itu rikena. Ban enggo lain kualitas kegeluhan nandai. Maka dia minta, lah kritik nari kape, kenapkan setan kaya mah begini minta. Lanai kai ban kualitasna. Lanai seri ras kope tengah ia jumpa ras Tuhan Yesus. Kualitasna sebelumnya jumpa ras Tuhan Yesus, talu ia ban setan. Tapi menjaga ia jumpa ras Tuhan Yesus, istri kena kuasa Tuhan Yesus, si enggo nalu kenca. Maka dia kitab suci dai, adi minggu kita selamat berbeda kualitas kegeluhan ta. Enda lebih si manukurun kentang. Adi kekal minta mah, kalau jahat mai pakai kekam, tapi ita makaya kuas hukuman si kekal mah bage. Kalau si terpe pakai kekam mah bage. Maka tama ia kubas kegeluhan si rasa lalap. Sada rasa lalap ibas hukum neraka, sada rasa lalap ibas kegeluhan ras Tuhan Yesus. Malah udah mengenai waktu ndai dibagi. Madua nang kala endak kekal. Sila tepe kekal di neraka, si kekal pe si bertobat pe kekal kangia ras Tuhan Yesus rasa lalap. Tapi kualitas kegeluhan tandai nggak berubah selama kita idoni. Lihat dengan ingin du kualitas si berubah ibas pustaka si badia. Sada nari kuakap udah kita lupa. Ingin du Yohanes pasal 5. Kalau isendai kalau pangpangan. Kolam betes dah 3 tahun ya jenggo sakit. 30 tahun. Menjagiri Tuhan Yesus pepalemna keke iya ingin duka kai kata Tuhan Yesus si terakhir. Man banan tahap misalah. Bagaimana talanya dia si ukur kendala. Nama kualitas. Adik kuakap tas silap aku teh bilang lagi kita sije. Saya nak kasih pelajari misalnya kita sekolah menjadi kardung KKR ta, ma Injil Yohanes kari buku ta.
Entah salah, entah langit ni kata kena kat Wijaya 3 ya. Adi inggo ka malam ulan naik 14. Hah? Ayat 14. Agekin? Oh, tak oke. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Lid kualitasnya, jangan berbuat dosa lagi. Gelah ula kari jadi selebih buruk. Jadi ku 30 tahun buruk keadaan. Apa bagi kini dah? Iya. Maka keadaan kai buruk. Apa kita boleh relasi kualitasnya. Iya. Segeri Tuhan Yesus naik kualitasnya. Naik. Lana ya pang-pangan. Goya banjir dalan. Apa bagi dari? Iya. Maka katakan Tuhan Yesus kau ke bahasa Corona. Landa kasa kencasi jumpa Yesus ras ia di rumah pertotoni. Jaya jumpa. Iya lanai ia ibas kolam betes dan dai ni mai ma nggo laos ke rumah pertoton nggo naik kualitas geluhna. Nggo toto iya ma bage nina Yesus man bana genduari kam nggo malam. Ulan naik bahkan silangan na ate di bata. Nggo naik kualitasna. Lanai dalam kena silangan na ate di bata. Jadi sambung nama? Iya. Ula naik bahkan silangan na ate di bata. Gela ula jadi man bandu. Keleken asa si enggona. Naik kualitasnya. Iya. Ikam manggom kam bertobat. Iya. Manggom kam ngaloken Tuhan Yesus mangom kam tu Yohanes 3:16 maka dak kegeluhan sira salalap. Iya. Iya, epe ko akak manukur-kurun ka Sinin kage Yohanes pasal 3 ayat 10 mengom sing ma bagi kelang nate di bata dunia de maka berkena anak-anak istonggal gelah krina kal sitikman anak lamate tapi dak kegeluhan sira salalap. Mangko naik kualitasna maka sinin ka 36 ka kata kuncina. Bahasa Yohanes nda ya. Tago gigi Yohanes 6 Yohanes 3 ayat 36. Dia katakan nalik sada udah kita lupa. Isetik man anak ya lo kena kegeluh situ tuhu silar kiri-kiri. Bahasa karo kegeluhan situ tuhu. Menda kualitas hidup dai. Kegeluhan situ tuhu enda kualitasnya. Tapi si ngelawan anak asandigan pelangalokan kegeluhan sira salalap jana ia lalap iteru hukuman di bata kualitasnya. Makan cagi sialokan Tuhan Yesus ngonai kualitas ta lanai kita iteru hukuman di batandai. Kala sinula ngo tetap ia iteru pernambah ate di bata dai makarinita adi enggo aku bertobat go naik siti kualitasku. Katakanlah umpamana perbapaan enggo ya bertobat mangum kak dia ngadi mabuk-mabuk mangum kak du ngadi judi mangum kak sekali-sekali babanang kak du ku rumah bulung gadung bulen ban lupa de pernanden mutikin bulung gadung lupa aku baba bulung gadung tanina lana ya mela mutikin bulung gadung baba anak rumah menggulen tengah-tengah jabuna ngonai kualitas geluhna langga di selama lik bau na di rumah iya adi ko kerja 2 pagi-pagi bagi ngolai baba anak rumah tai janda ya minum bagilah umpamana maka pertobatan dai ngalokan Tuhan Yesus dai kualitas hidup kami berubah. Maka dikatakan dari binekai gambaran anak-anak Allah. Maka di ugen dukama dimateraikan oleh Roh Kudus. Makanya sikap bersaksi eno ena melebih. Ngomong kok kedungnya lebih bagian sindai kitab suci ndai mengajar kita supaya kita sampai kepada beroleh hidup yang kekal.
Dan tujuan beroleh hidup yang kekal enda gelah mutu, kualitas, quality of life menjadi berubah menjadi bernilai baik di hadapan manusia maupun di hadapan Allah, baik pun di hadapan diri kita sendiri. Orang lumpuh ndai meloka nulit nilainya di gempangnya lalak je 30 tahun di ganpe labluh herdalan naiklah berfungsi ia krinana rasi debana jadi manci kerja berkendu. Pertobatan ini rupanya meningkatkan nilai hidupku. Jadi kalau memang betul kan ke situ arahnya ya, adila betul dah kam labo merubah ma bagari. Oh maka ni nande Tuhan Yesus bana kam enggo malam ulah naik reban dosa gelah ulah kari jadi juga keleken. Iya, maka di enggo lid kualitas hidup nandai uli hina nandangi juga banci kari jadi kelekna. Enggo mulikan kitaku tujuan kitab suci ndai. Kitab suci ndai enggo syoge Ibrani pasal 4 ni ndai untuk menyatakan kesalahan. Lenga syoge dage coba. Ibrani pasal 4 ayat 12. Jadi enda mefungsinya kitab suci ndai ya. Main dari manfaatnya kitab suci magodai ya ayat 15 baba kita gelah banci kita sih kubas keselamatan ma bagendai iya emo kitab suci. Tapi lebih dari saja mengomdai ceritakan uga di batang ngatakan sama Allah memperkenalkan diri atas dirinya sendiri mengodam lagi terlupa. Allah menyatakan dirinya Allah ciptaan nama bagendai. Allah menyatakan diri bisa juga dalam hati nurani manusia menyatakan Allah itu ada ya tapi lagi sebagus sakal sebab. Coba ayat 12. Sebab firman Allah itu hidup. Mendai tujuan kitab suci. Sebab firman Allah itu hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan roh, sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada sesuatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Banci katakan du sadakata kairtina jenda firman Tuhan dai. Dai kairtina basokenta untuk menyatakan kesalahan. Jadi sangasyoge firman Tuhan dai itu duh kena kesalahan. Sebab firman Tuhan dai tajam iya. Khusus tadi katakan yang dia kai pertimbangan dan pikiran hati kita. Iya. Iya. Jadi Alkitab firman Tuhan dai banci tuduh kena na surah-surah kundung na nina na labo kata di batas jimak doina. Itulah kesalahannya. Akap nandai mo kata di batas dalam kena tapi kepengen surah-surah ukurna bagi penafsir palsu-palsu ndai krinana ibahanina menurut kehendakna sendiri. Tapi firman Tuhan ini dah kepengen banci beda kena kaindai banci beda kena ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Maka firman Tuhan dari tajam iya. Perukuran rasura-sura manusia dai. Kata di batan dai ngatakan na sura-sura andung na perukuran dung mengoreksi kesalahan tandai. Iya amin pe banci ngegundari lane buah kupang kalau ngajar kenca
bagaimana mengetahui kehendak Allah. Hebat ya. Dulu memang itulah tema yang paling aku sukai. Bagaimana supaya jadi kita anak-anak di Batandai setek surah-surah di Batandai untuk mengetahui, untuk mencari kehendak Allah. Lain aku pengajarkan sesuai saya dai. Sebab akap nak kari surah-surah di Bata, tapi kali nendai, iya kehendaknya sendiri cocok kena kubas. Dung nai surah-surah di Bata nina, enggo palsu. Banla ia baca membedakan yang mana surah-surahna, yang mana kata di Batandai. Maka kata di Batandai kepeken tajam ia banci pisah kena. Enda surah-surah doi kata ni banta. Labu surah-surah di Batena katanya. Iya. Itu dah kamsangana kita belajar perban kebong rohani mah. Iya, emang cara ngaku ngeteksa gelah ulah kari surah-surahku. Tapi arah surah-surah kesaksi badia, arah kata di Batandai, setek apa kari surah-surah anta sendiri. Apa kari surah-surah di Bata, kata di Batandai kari ngasuk memisahkan. Makanya katakan ada jenda untuk memperbaiki kesalahan. Jadi disogi kata di Batae, setek kari ija salah tak, maka diperbaiki untuk menyatakan kesalahan. Umpamana lah bagi sindai, kam nggo malam, apa begini dai? Maka ulah naik lah bandu dosa, apa begini dai? Gelah ulah kari kai terjadi keleken asa si enggona. Maka tadi bate rehaku. Serakal mituhunan dalam kata di bate dan ningku mah bage. Jadi sambung duka memang pe. Ni duka mah bage. Ku akapkin pe di bas dunia dadakam. Longo terdalankan kal kerina nasa. Jadi sitik-sitik dalankan. Makai banlin de surah-surah nandalankan. Gelar dalan ding gelar ogol nandai yang makana bagi katakan langkung jelas kalman bana man kala si pangpangdai adi nanggo kamalem ulanai ban silangena ate di Bata engko begina kale tapi banding de surah-surah nandalan ken silangena ate di Batandai me kehendak nandai sorong nama arah kata sindai lungu ban cikrina nakal sedalanken kia si pala-palai ngasa jakar direkna ngasa je nina eko buah pikiran tandai ras kehendak tandai enggo maju jeje mereh kata di Batandai Ibrani pasal 4 dai maka banci ipisahkan enda surah-surahku ras enda surah-surah di Bata enda kata hatiku ini firman Tuhan. Maka ni nandai man Timotius ndai kata di Bata Timotius untuk memperbaiki kesalahan. Maka kitik-kitik dunari ngo ogendue ngo terbiasa kami. Maka ban nama jenda sebab firman Allah itu hidup. Kair tina hidup. Sambung darat Roma, ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Sendi-sendi dan sumsum ia sanggup, itulah artinya memisahkan sendi-sendi dan sangat tajam artinya ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Itulah firman Tuhan itu dapat membedakannya. Enda kehendak hatiku ka enda pertimbanganku ka enda labu kata di Batandai enda siku dalam kenenda enggo salah aku. Enda maka memperbaiki kesalahan. Karena dari surah-surah pustaka Sibati andai untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan. Untuk memperbaiki kelakuan ayat 3 Siban. Litbas kam kutulis kak penkuat lagu silap. Mazmur 19. Mazmur
119 ayat 9 sampai berikutnya. Ada lagi yang lain? Iya, ku pakai saja Yohanes 15 kalau udah sikap mesra. Iya, sibuk coba Yohanes 15. Artinya apa tadi? Memperbaiki kelakuan. Yohanes 15 saja di Mazmur 119. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih ya? Yaitu dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Ya, kita coba Yohanes pasal 15 supaya jangan berat-berat kali. Jadi Yohanes 15 ini untuk memperbaiki kelakuan. Kit King James dahulu memperbaiki kelakuan Yohanes 15. Entahlah. Koge, artinya mana? Iya. Akulah pokok anggur yang benar. Jelas ya? Dan Bapakkulah pengusahanya. Monggo pas. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, gua mana? Dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Enda mengerti nak kaindai? Gelah ia berbuah. Adilitlah si payo bersihkan. Itulah maksudnya di sini kan. Setiap ranting yang ada padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Itulah yang diperbaiki. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkan, dua-dua ini. Jadi diperbaiki supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi tergantung kepada kelakuan dai. Adi pokok anggurlah bersihkan, elono banci berbuah, diganai digan petimai. Maka ia dalam musim panas mulai semua harus dibersihkan. Bekas buah nandai harus ngiguntingi kerinana, gelah ia banci tetap berbuah. Koreksi. Maka kalau si menjili pe khotbah harusnya dia dibersihkan. Pasti ada yang sudah karatnya muncul, yang harus merombak hidupnya. Adilang, gua salah ia kerja. Gua menjile kari kerina akap nakasih kata kena lanai li pembaharuannya. Maka pakai nama Yohanes 15. Setiap ranting padaku. Setiap ranting padaku dai makitari. Bahwa Tuhan Yesus pokok anggur kita rantingnya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Satu dipotong, satu dibersihkan. Lalit bedane. Apa itu? Dibersihkannya makanya ia banjir buahnya. Makan diganai ini terakhir kam rasaku dibersihkan ibas kesalahan dai gelah kita berbuah. Lali sadape lali bersihkan. Semua harus dibersihkan dan harus semua mengoreksi diri. Ya, harus dia tahu di sini aku dibersihkan bulan ini. Di sini aku dibersihkan sebagai pohon anggur supaya aku tetap bisa berbuah. Harus. Kalau kita tidak dibersihkan, maka kita berhenti berbuah. Makanya nggak lupa aku dosenku tetap ku ingat. Kapankah terakhir Anda menyadari bagian yang harus ditinggalkan baru bisa maju seperti Simon Petrus harus dibersihkan Tuhan Yesus. Kalau tidak dia tidak mau pergi ke rumah Kornelius. Maka penginjilan kepada orang kafir tidak terjadi kalau Simon Petrus tidak memperbaharui. Hei saudaraku, katanya ya, iya Allah tidak lagi membedakan perbedaan asalkan orang berbuat setia kepada kabar baik ini. Inilah ditetapkan Allah, disampaikan Simon Petrus lah. Walaupun selama ini dia tidak pernah mau makan di rumah orang yang bukan orang Yahudi. Dibersihkan. Baik, kita lanjutkan satu lagi terakhir. Untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ini di mana ayatnya? Untuk mendidik. Jadi firman Tuhan itu untuk mendidik. Firman Tuhan itu untuk menyatakan kesalahan. 1 Timotius 4 ayat 6 ini apakah ada
Bisa juga kamu baca 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 2. Untuk mendidik orang dalam kebenaran. Mari kita lihat supaya jangan payah Timotius saja. Bisa Petrus, saya coba baca 1 Timotius pasal 4 ayat 6. Baru nanti 1 Petrus pasal 2. Dan supaya dalam hal ini orang jahat memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya. Karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini, seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu. Ini menyatakan karena Tuhan adalah pembalas. Ini di sini apa? Untuk mendidik orang dalam kebenaran. Tahukah kamu Allah itu pembalas? Inilah kebenaran Allah. Ya, Allah itu pembalas. Jangan ganti kita rasakan damai sejahtera, sukacita, dosa diampuni, hore, lanjutkan berdosa, gitu kan? Ini mengajar kebenaran kita untuk mendidik orang dalam kebenaran bahwa Allah itu akan membalaskan. Ini semuanya dalam pasal 4, nasihat supaya hidup kudus. Iya, itu di sini. Makanya dikatakannya tadi, karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini, seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Baru dikatakannya ayat 7 umpamanya, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Kita lupa bahwa Allah akan membalaskan. Kalaupun orang ini sudah dibenarkan di hadapan Tuhan Yesus, dan waktu dia berbuat kesalahan, maka Allah akan membalaskannya. Itulah salah satu. Supaya kita belajar tentang mendidik orang dalam kebenaran, harus kita tahu Allah akan membalaskannya. Kalau 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 2 itu apa? Mendidik dalam kebenaran. Enggak hafal ayatnya. Kurasa enggak silap aku. Kedalam kau menjadi seperti seorang baik. Iyalah, yang senantiasa merindukan akan air susu yang murni, supaya kamu bertumbuh. Ini mendidik orang kepada kebenaran. Saya baca, kan 1 Petrus pasal 2. Karena itu buanglah segala kejahatan, ini sudah tadi ya, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedegilan dan fitnah. Ini mendidik kita bisa benar kalau ini dibuang. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jadi kualitas hidup kan cocok. Kualitas hidup di sini, karena itu buanglah segala kejahatan, karena ini bukan kualitas anak-anak Allah. Ini bukan kualitas orang yang sudah menerima Yesus. Ini bukan kualitas orang yang Kristus ada di dalamnya. Aku hidup, bukan aku sendiri lagi. Buanglah segala tipu muslihat, buanglah segala kejahatan, buanglah segala kemunafikan, kedegilan dan fitnah. Buanglah itu semua. Tetapi ini harus ada majunya. Iya, yang selalu ingin air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Kesukaan kualitas orang diselamatkan tadi, merindukan air susu yang murni. Itulah maka kita buat sekolah jemaat, karena inilah yang memberikan, mendidik orang kepada kebenaran apa yang dikatakan oleh kitab suci itu. Jadi kalau ini manfaatnya, maka kita akan buat hal itu. Jadi mendidik orang kepada kebenaran harus salah satu mengerti, membuangkan yang tidak lagi kualitas hidup kekal tadi, dibuang itu, dan milikilah kualitas hidup yang ada di dalam Kristus. Mendidik orang kepada kebenaran, itulah tahu Allah itu menghakimi, menghukum dan seterusnya. Dan juga harus tahu kualitas hidupku bukan lagi seperti ini, sehingga dia dididik. Itu hanya semua dilakukan oleh kitab suci kalau kita membacanya. Bisakah saya ulangi? Apakah Anda bisa ingat 2 Timotius pasal 3, 15 dan 16 tadi?
Apakah fungsinya kitab suci tadi? Oh, kitab suci itu satu sajalah, itu bukunya Tuhan. Kalau ku baca itu pasti aku semakin kenal dengan Tuhan, dan itulah membawa aku kepada keselamatan dalam imanku kepada Yesus Kristus. Yohanes ayat 5 ayat 39 sampai 40. Dan barulah beberapa memperbaiki kesalahanku, bisa membedakan pikiran manusia dan firman Tuhan. Dan bisalah aku mengetahui, oh ini tidak benar, oh ini haruslah aku memiliki kualitas hidup. Buangkanlah fitnah, dan kesukaanku adalah firman Tuhan. Itulah malam ini. Jadi kita belum sampai kepada Injil Yohanes ya. Tapi saya harap kalau masih ada hari-hari berikutnya, sesudah lewat KKR ini kita masuk apa tujuan penulisan Injil Yohanes. Mari kita berdoa. Bagian firman-Mu yang telah kami baca bersama-sama, kami bersyukur kalau ada kitab suci ini, bukunya Tuhan bisa kami baca. Terpujilah nama-Mu karena ini diilhamkan oleh Roh Kudus. Oleh karena dorongan Roh Kuduslah Alkitab ini bisa sampai di tangan kami, sehingga bisa kami mengenal Allah dan bisa kami dituntun kepada keselamatan oleh iman di dalam Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu. Engkaulah Allah kami yang ada mengajari kami melalui Roh-Mu yang kudus. Kami bawa kebangunan rohani hari Selasa minggu depan mulai. Tolonglah supaya Roh-Mu yang kudus bisa membawa orang dilahirkan kembali waktu mendengar perkataan Allah. Terima kasih Tuhan kami Yesus, kepadamu lah hidup kami. Buatlah supaya masih ada hari di mana kami memiliki kebahagiaan hidup di bumi dengan cara, kalau COVID-19 ini Tuhan Yesus angkat, sehingga bumi di mana kami tinggal di dalam planet kami ini masih boleh kami menikmati hidup seperti dulu, tanpa ketakutan hidup, tanpa ragu-ragu bahwa Engkaulah yang memeliharakan kami. Karena itu angkatlah Tuhan Yesus COVID ini, sehingga masih ada hari yang baik di mana kami dengan leluasa bisa beribadah dan bisa mengabarkan nama-Mu, supaya orang-orang yang ada di lembah kekelaman pun bisa mendengar Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Malam ini sudah menjadi bagian kami, dan besok kami mau beribadah bersama-sama. Berkatilah itu, karena kepadamu lah kami berharap. Engkaulah pertolongan kami, itulah Yesus Juru Selamat kami.